Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi ini rencananya, bukan rencana ya, saya mau ganti oli motor ini nih karena tanggal 6 nanti mau dibawa touring ke Pengalengan. Jadi pagi ini masih pagi, kita ganti oli dulu nih teman-teman. Kebetulan kemarin 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan 3 bulan yang lalu baru ganti oli. Ini udah kilometernya 1184 kilo. Ini mau ganti oli lagi, tapi nggak ganti filter. Kalau bulan lalu kita ganti filter, ini sekarang nggak ganti filter. Olinya pakai apa? Olinya pakai Shell ya. Saya pakai Shell XX7 kalau nggak salah. Gitu, kita gantinya di Shell teman-teman, bukan di bengkel resmi Kawasaki ya, karena lebih terjangkau harganya gitu. Karena olinya katanya sama sih, tapi nggak tahu ya. Tapi selama pemakaian saya motor ini pakai oli Shell nggak ada masalah tuh, bagus-bagus aja gitu. Karena motor saya yang lain juga pakai Shell, mobil juga saya pakai Shell, kebetulan nggak pakai merek yang lain. Karena dulu pernah punya pengalaman, ini cerita sedikit nih. Saya dulu pakai motor F1Z, oli sampingnya pakai oli Shell. Kebetulan baru pindah tuh dari merek yang lain ke Shell. Begitu pakai Shell, kan dulu zaman-zaman kuliah itu sering-sering ngoprek tuh, bongkar-bongkar motor sendiri gitu ya, ngoprek-ngoprek sendiri lah. Nah itu lupa tuh kecabut selang oli sampingnya. Ini udah pemakaian yang udah cukup lama ya, maksudnya bukan sebulan 2 bulan saya pakai Shell ya, tapi udah mungkin ada setahunan lebih kali ya saya pakai Shell, oli sampingnya Shell. Nah begitu habis bongkar lupa pasang oli samping, selang oli samping. Motornya alhamdulillah nggak apa-apa teman-teman. Kalau merek-merek sebelumnya itu nge-gym tuh, pistonnya macet gitu loh. Kalau Yamaha kan kalau macet nggak langsung berhenti ya, dia ngompos dulu tuh, goreng dulu, terus tiba-tiba mati. Wah. Pas pulang kampus saya lagi jalan pulang itu, tiba-tiba motor gitu saya lihat ke mesin, wah oli samping udah kececeran. Berarti dari saya bongkar hari sebelumnya, terus saya bawa ke kampus, balik lagi kurang lebih jaraknya 15 kilo. Kalau pulang pergi sekitar 30 kilo itu ya, dari rumah ke kampus. Itu berarti udah jalan sekitar 20-an ya, mungkin nih 20-25 kiloan ya, mendekati rumah itu macet mesinnya. Saya lihat, waduh, bongkar ini kan, ganti piston, oversize dan lain sebagainya lah. Kebayang lah zaman kuliah dulu ya, duit masih minta sama orang tua gitu kan. Nah pas saya pasang lagi tuh motor, saya diemin tuh ya, terus bensin saya campur sedikit memang, sama ngambil oli samping dari tangki oli samping. Kebetulan waktu itu masih dipisah, nggak dicampur bensinnya, masih bisa pakai pompa oli ya. Saya campur, saya engkol, nyala tuh motor, jalan sampai rumah saya bongkar tuh, saya bongkar mesin F1 itu saya bongkar itu. Pistonnya saya cek, nggak apa-apa, nggak baret loh, beneran. Nah dari situlah saya selalu pakai oli Shell. Jadi pindah ke motor dulu pernah sempat pakai Karisma, saya pakai Shell. Terus kemudian naik lagi ke Supra X125 yang double disc, itu saya coba juga pakai Shell. Jadi gara-gara itu saya pakai Shell sampai dengan hari ini, termasuk mobil juga saya pakai Shell. Ya bukannya kenapa-kenapa ya, saya udah punya pengalaman sendiri gitu dengan Shell. Ini bukan di endorse ya, nggak di endorse nih cuy, belum di endorse. Tapi saya pakai Shell, mobil saya pakai Shell, motor saya yang Vario pakai Shell, dan ini pakai Shell. Karena ya menurut saya bagus gitu loh, karena saya punya kesan yang bagus gitu pada waktu saya pakai Shell. Gitu teman-teman. Bukan berarti oli standarnya nggak bagus ya, tapi saya nggak tahu ya, sugesti aja gitu, percaya sama Shell gitu. Nah ini kita ganti olinya dekat-dekat rumah aja, nggak jauh-jauh nih, di seputaran jalan apa ya, ini lupa nih, Jalan Tole. Nanti seberang ada jembatan Panus. Nah itu nggak jauh dari situ ada Shell tuh, saya di situ.
Kebetulan mobil saya di situ gantinya, motor saya yang Vario juga di situ, dan yang motor yang ini juga di situ. Gitu. Gimana prosesnya nanti? Nah, nanti kita lihat sama-sama ya. Oke, kita udah mendekati nih. Lokasinya sih nggak jauh-jauh banget sih dari rumah. Dan pagi ini arus lalu lintasnya lumayan padat ya. Biasa kalau weekend di kota Depok itu nggak pernah nggak macet gitu loh, pasti macet, semua orang pada keluar. Padahal tempat-tempat wisata juga mungkin nggak tahu ya, nggak ada kayaknya di Depok ya, cuman rame aja gitu loh. Yang arah ke mallnya rame, yang jalan-jalan kecilnya juga rame, kayaknya pada keluar semua nih kalau hari Sabtu gitu. Nah, kita udah mau sampai nih teman-teman. Kita di sini nih kita. Wah, kayaknya rame nih. Rame karena murah ya. Karena murah, teman-teman. Oke, kita tanya masnya dulu. Mas, ganti oli ya. Olinya saya kebetulan bawa satu, tinggal beli satu lagi, bisa? Oke. Ntar dulu, kita ambil dulu. Kita pakai SAX7. Oke, tadi habis ganti diesel, kita nggak video ini proses gantinya. Tadi cuma nambah satu oli. Kebetulan saya bawa oli 1 liter, jadi masih ada nambah 1 liter lagi pas buat ngisi di mesin ini. Kapasitasnya kalau ganti oli tanpa harus ganti filter itu 2 liter, tapi kalau dia ganti filter otomatis lebih dari 2 liter, lebih dikit lah. Oke, itu aja teman-teman. Kita sekarang mau cari sarapan dulu, nyari bubur ayam lah paling nggak. Pagi-pagi belum sarapan soalnya belum mandi juga nih. Oke, kita lanjut. Kita nyari bubur ayam dulu teman-teman. Kayaknya dekat-dekat sini ada nih langganan nih. Cukup murah ya, olinya 77.000, jasanya gratis. Jadi perawatan Ninja itu nggak mesti harus mahal sih sebenarnya. Yang penting kita rajin aja ganti oli. Saya tadi ganti oli itu kilometernya kurang lebih mungkin baru 1.100 kilo ya. Baru 1.100 kilo ganti oli. Karena apa, mau dipakai touring gitu loh minggu depan, 2 minggu lagi mau dipakai buat touring. Jadi ya harus siap-siap, harus disiapin biar nggak bermasalah nanti di jalan. Penuh cuy, penuh ternyata, nggak jadi dah karena penuh. Bubur ayamnya penuh, kita cari yang lain ya. Ada parkiran. Kayaknya di daerah GDC ada nih bubur ayam. Iya, kembali lagi teman-teman, perawatannya nggak terlalu mahal ya. Tergantung dari selera juga, tergantung dari kebutuhan juga. Kalau memang motor dipakai nggak tiap hari, kemudian touringnya juga nggak tiap hari touring, saya rasa dengan oli yang standar juga cukup lah ya.
Kalau motor udah dimodifikasi racing segala macam, knalpotnya mungkin diganti racing, pokoknya yang udah racing semua lah ya, mungkin baru pakai oli yang kualitasnya bagus. Pakai oli yang kualitasnya bagus juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kok kayaknya kalau buat saya sih sayang gitu ya, terlalu besar gitu loh. Sedangkan pemakaian motor nggak tiap hari dipakai gitu. Kok motor keluar paling seminggu sekali 2 kali gitu kan. Yang pasti setiap hari Jumat tuh keluar. Kemudian kalau jalan jauh ya paling jauh ke kantor, paling touring. Kalau lagi ada acara touring, jadwal touring baru dipakai touring. Kalau enggak ya darinya saya pakai Vario, nggak pakai motor ini gitu. Jadi kalau pakai motor ya pakai oli yang agak bagusan kayaknya sayang banget gitu ya. Sayang, maksudnya sayang motornya nggak dipakai gitu, ngendep lama. Sedangkan oli yang saya pakai kan oli nggak full sintetik ya, semi sintetik gitu. Nanti kalau ada teman-teman yang punya komentar lain boleh ya dikomentarin ya. Saya pakai olinya kebetulan bukan pakai oli yang full sintetik, tapi pakai oli yang semi sintetik, yang katanya durasi pemakaiannya lebih lama dibanding pakai yang full sintetik. Nggak tahu ya, kalau kebalik dikoreksi ya teman-teman. Gitu ya, tadi ganti oli kalau 77.000 kali 2 ya 150 ribuan lah ya, kurang lebih hampir 150 ribu gitu. Kalau ditambah ganti filter, kebetulan filternya sama dengan filternya Nissan Grand Livina. Filter olinya sekitar 35 ribuan kurang lebih ya, kalau nggak salah sekitar 35 ribuan. Kan lumayan murah ya, 200 ribu udah dapat oli sama filter oli ganti di Shell gitu. Lumayan lah buat yang mau hemat tapi punya motor sport. Aduh gitu ya teman-teman. Ini kita nyari bubur ayam dulu nih, mudah-mudahan dapat nih di GDC, kayaknya ada. Kita coba cari dulu nih. Ada bubur ayam yang sejenis, mudah-mudahan gak rame ya. Kalau rame males juga sih, terlalu rame. Makan ditunggu itu nggak enak teman-teman. Itu makan ada orang datang dan nungguin kita makan, itu nggak enak banget tuh. Gitu, jadi makanya diburu-buru, nggak dinikmati gitu. Oke, ini kita ambil ke kanan ya, arah ke GDC lewat jalan KSU. Oh, truknya belok kanan juga rupanya. Tadi kita nggak videoin ya proses ganti olinya karena memang ganti oli ya standar ya. Kemudian saya nggak tahu apakah ada regulasinya boleh divideoin atau enggak. Tadi aja waktu masuk ke dalam suruh lepas helm ya, saya lupa lepas helm. Iya, suruh lepas helm tadi. Mas, helmnya dilepas dulu ya, katanya gitu. Oh iya lupa gitu. Gitu, benar sih, dari kan mungkin antisipasi tindakan kejahatan yang menggunakan helm ya. Gitu, teman-teman. Ini daerah jalan KSU. Kita lihat ada yang jual sarapan pagi nggak nih? Bubur ayam. Ada bubur ayam yang sama tuh dengan tempat tadi, cabangnya kayaknya.
bahaya nih Bu, ini posisinya. Ini motor habis kena hujan kemarin, kayaknya habis touring nanti baru cuci premium deh. Kalau cuci premium lagi kayaknya sayang gitu. Waduh, nggak jualan kayaknya nih. Wah iya, nggak jualan dia cuy. Aduh, nyari sarapan apa kita nih ya? Dia nggak jualan dia. Kayaknya harus cari yang lain nih. Nyari uduk ada nggak uduk ya? Nasi cokot. Wah, ini banyak jajanan sih, tapi lontong sayur gitu ada nggak ya, lontong sayur? Seblak. Biasanya di pojokan situ ada nih teman-teman, tapi nggak tahu nih pindah kemana dia ya. Jualan lontong sayur terus itu tuh, nggak tahu kemana sekarang. Ramai banget di sini. Kalau istri bilang kalau mau tempatnya sepi katanya nggak enak, kata istri. Kalau istri bilangnya gitu, jangan cari tempat makan yang sepi. Kalau yang sepi biasanya nggak enak gitu. Nah kalau saya kalau rame nggak enak malah. Aduh, wah ada Shop and Drive baru. Ada mangut. Wah itu yang dimaksud kali ya. Kopi klotok di GDC. Nah, apalagi nih yang ada nih. Waduh, kayaknya nggak ada apa-apa nih. Apa aja di sini? Mie ayam. Apa kesiangan ya? Baru jam, iya hampir jam 9 nih, kesiangan nih kali ya. Udah pada bubar. Bakso, enak banget makan bakso pagi-pagi.
apa ini ya? Nasi kuning, nasi uduk. Wah, ada tempat nongkrongnya teman-teman Harley. Wah, ini alun-alun teman-teman, alun-alunnya kota Depok. Udah pernah ke dalam sih. Tempatnya lumayan lah kalau buat santai pagi-pagi, buat sepedaan itu bisa, sepeda bisa masuk tuh ke dalam. Bubur ayam, ada bubur ayam di situ, kelabasan. Wah, lupa reset Odoo kita. Harusnya reset Odoo dulu nih. Nanti di rumah deh reset Odoo. Oke teman-teman, itu aja kali ya pagi ini. Kita coba cari sarapan dulu. Kebetulan tempat sarapan pada penuh-penuh. Hari ini kayaknya nggak jadi sarapan deh, sarapan di rumah aja dah. Nanti bikin Indomie aja. Itu aja, terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton, apalagi yang sudah subscribe. Walaupun masih banyak perbaikan ya, masih perlu banyak belajar untuk isi konten ini, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha untuk membuat sesuatu yang jadi dokumentasi buat kita sendiri, dan siapa tahu nanti bisa dilihat sama anak-anak kita ya, cucu-cucu kita gitu, maksudnya gitu. Itu aja, terima kasih yang buat nonton. Aduh, kebalik-balik. Terima kasih buat yang sudah nonton dan subscribe. Mudah-mudahan semua pada sehat dan pagi ini semuanya berjalan lancar. Oke, terima kasih semua.